Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulaiman, NPM 2020 14500 Saya dari kelompok 14 yang beranggota 2 anggota, yaitu saya dan Ezra Rukiat. Saya akan membacakan materi tentang pengangkutan laut. Saya akan menjelaskan tentang materi pengangkutan laut. Angkutan laut merupakan pelayaran kargo yang menggunakan kapal besar untuk mengangkut barang dan material dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Kapal-kapal ini biasanya beroperasi di perairan terbuka yang disebut laut lepas atau laut dalam. Tidak seperti bentuk pengiriman kargo lainnya, angkutan laut dalam memerlukan pengetahuan dan peralatan khusus untuk memastikan pengiriman yang aman dan akurat. Panduan ini akan membahas apa saja yang dimaksud dengan pengiriman laut dalam dan kerjanya. Apa keunggulannya dibanding metode pengangkutan lainnya? Salah satu keuntungan signifikan dari angkutan laut dalam adalah biaya jauh lebih murah dibandingkan metode pengiriman barang lainnya. Hal ini karena kapal laut dalam dapat mengangkut kargo dalam jumlah besar, sehingga mengurangi biaya pengiriman per unit. Selain itu, transportasi angkutan laut dalam memanfaatkan skala ekonomi yang selanjutnya mengurangi biaya pengiriman secara keseluruhan. Apa itu FCL dan LCL? Jadi FCL itu ialah layanan FCL biasanya digunakan untuk pengiriman dengan urgensi mendesak atau pengiriman yang harus tiba sebelum tanggal yang ditentukan. Dan LCL itu adalah layanan CL digunakan untuk pengiriman dengan tanggal yang lebih fleksibel, sehingga ketika mengalami keterlambatan akibat bongkar muat, baik pengiriman atau penerima tidak merasa dirugikan. FCL full container load dan LCL less than container load adalah dua jenis peraturan pengiriman barang dalam kontainer. Berikut adalah manfaat dan kekurangan dari masing-masing. FCL full container load. Manfaat 1. Kecepatan dan efisiensi. Pengiriman FCL umumnya lebih cepat karena kontainer hanya berisi muatan dari satu pengirim. 2. Keamanan. Muatan FCL tidak dicampur dengan muatan dari pengirim lain, meningkatkan keamanan dan mencegah pencampuran barang. 3. Ketepatan jadwal, karena kontainer sepenuhnya dimiliki oleh satu pengirim. Jadwal pengiriman lebih dapat diprediksi. Kekurangan 1. Biaya FCL mungkin lebih tinggi, terutama jika muatan tidak memenuhi kapasitas pada kontainer. 2. Fleksibilitas. Kurangnya fleksibilitas dalam membagi biaya dengan pengirim lain jika muatan tidak penuh. LCL less than container load. Manfaatnya adalah 1. Biaya lebih rendah. Pengiriman LCL memungkinkan beberapa pengirim berbagi biaya kontainer, membuatnya lebih ekonomis untuk pengiriman kecil. Fleksibilitas
cocok untuk pengiriman dengan volume kecil atau pengiriman dari beberapa pengirim yang berbeda. Kekurangannya adalah satu, waktu pengiriman. Pengiriman LCL mungkin memerlukan beberapa waktu lebih lama karena perlu mengkoordinasikan dan menggabungkan muatan dari berbagai pengirim. 2. Risiko pencampuran muatan. Ada potensi untuk pencampuran muatan dengan pengirim lain dalam kontainer yang sama. Pemilihan antara FCL dan LCL tergantung pada volume muatan, kecepatan pengiriman yang diinginkan, dan anggaran pengiriman. Beberapa perusahaan mungkin memilih kombinasi dari keduanya, tergantung kebutuhan spesifik yang mereka perlukan. Berikut jenis-jenis kontainer dan muatannya. 1. Peti kemas. Peti kemas atau kontainer memiliki sejumlah keunggulan dalam proses pengiriman barang. Salah satu di antaranya adalah dapat memuat barang dalam jumlah besar karena memiliki ukuran dan volume kontainer yang luas. Selain itu, kontainer juga fleksibel dalam pengiriman karena bisa dikirim melalui jalur darat seperti truk atau kereta, dan jalur laut menggunakan kapal. 2. River container. River container adalah jenis kontainer yang banyak digunakan dalam industri medis atau pangan. Dalam hal ini, karena jenis kontainer ini dilengkapi alat pendingin yang digunakan untuk menjaga kondisi kualitas kargo. 3. Flat truck container. Jenis kontainer ini memiliki sisi yang bisa dilipat dan mendatar bagian samping yang bisa dibuka. Kontainer jenis ini cocok digunakan untuk memuat barang berat seperti mesin, material konstruksi, alat berat. Keempat, open slide container. Apabila pada kontainer biasa, pada umumnya pintu dibuka dari belakang kontainer, maka open side container adalah jenis kontainer yang dimiliki pintu yang dapat dibuka dari samping. Kelebihan pengangkutan laut. 1. Kapasitas besar. Kapal-kapal dapat membawa jumlah barang yang sangat besar, membuat efisien untuk mengangkut massal. 2. Ekonomis untuk jarak jauh. Pengangkutan laut sering lebih ekonomis ketika harus menempuh jarak yang sangat jauh, terutama antar benua. 3. Rute tetap. Ada rute tetap yang terjadwal yang dapat diandalkan memfasilitasi perencanaan logistik. 4. Ketahanan terhadap cuaca buruk. Kapal-kapal besar lebih tahan terhadap cuaca buruk dibandingkan moda transportasi lain. Kekurangan pengangkutan laut. 1. Kecepatan lambat. Kapal-kapal biasanya bergerak lebih lambat daripada moda transportasi lain seperti udara atau darat. 2. Ketergantungan pada pelabuhan. Diperlukan infrastruktur pelabuhan yang memadai, dan masalah di pelabuhan dapat mempengaruhi efisiensi pengiriman. 3. Risiko kecelakaan pada dan populasi. Kecelakaan kapal dapat menyebabkan polusi laut dan merugikan lingkungan.
4. Batasan akses ke pelabuhan. Beberapa pelabuhan mungkin memiliki batasan ukuran yang membatasi jenis kapal yang dapat melayari jalur tersebut. Pentingnya untuk dicatat bahwa kelebihan dan kekurangan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, jenis muatan, dan rute pengiriman yang bersangkutan. Oke, saya lanjut. Saya akan menerangkan fungsi kontainer dalam kegiatan ekspedisi. Ini kontainer memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat angkut, sebagai gudang, dan sebagai alat pengapakan. Berikutnya, kelebihan yang dimiliki oleh ekspedisi laut. Beberapa pengguna jasa ekspedisi lebih memilih jalur ekspedisi laut karena diklaim memiliki beberapa kelebihan tersendiri. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh jalur ekspedisi laut. Pertama, prosedur yang lebih mudah. Kedua, hemat biaya. Ketiga, menjangkau semua wilayah yang ada di perairan. Bisa melakukan pengiriman semua jenis barang. Berikutnya, kekurangan yang dimiliki oleh ekspedisi jalur laut. Selain memiliki kelebihan, jalur ekspedisi laut juga memiliki kekurangan yang harus Anda ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pengiriman akan memiliki jangka waktu yang lama, kondisi alam yang tidak bisa diprediksi, dan risiko barang tertukar karena pengiriman tercampur dengan milik orang lain. Ada berbagai jenis kapal. Jenis kapal yang digunakan. Jenis kapal yang digunakan berbagai jenis kapal untuk pengangkutan laut, termasuk kapal kargo untuk muatan, kapal penumpang untuk transportasi manusia, dan kapal tanker untuk mengangkut cairan. Alat yang digunakan untuk mengetahui jalan kapal yang disebut navigasi. Navigasi laut itu melibatkan pemetaan rute, perhitungan lintang dan bujur, penggunaan peralatan seperti GPS, kompas, dan radar untuk memastikan perjalanan yang aman. Selain itu, radar juga bisa mengetahui posisi kapal-kapal yang ada di sekitar agar tidak terjadinya tabrakan. Selanjutnya, infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan adalah pusat aktivitas pengangkutan laut. Mereka memiliki dermaga, gudang, dan fasilitas lainnya untuk memuat dan membongkar barang. Peralatan keselamatan. Keselamatan kapal sangat penting. Ini melibatkan peralatan keselamatan seperti pelampung, alat pemadam kebakaran, dan prosedur evakuasi. Logistik manajemen. Logistik manajemen dalam pengangkutan laut mencakup perencanaan rute, koordinasi waktu, dan pemantauan kondisi muatan selama perjalanan. Peraturan-peraturan internasional yang berlaku pengangkutan laut diatur oleh berbagai perjanjian dan peraturan internasional, termasuk SOLAS, International Convention for the Safety of the Sea, dan MARPOL, International Convention for the Prevention of Pollution from the Sea. Selanjutnya, keamanan maritim. Upaya keamanan maritim dilakukan untuk melindungi kapal pelabuhan dan perairan internasional dari ancaman seperti perompak dan terorisme yang banyak terjadi di Laut Somalia. Asuransi maritim. Karena risiko yang terlibat, pemilik kapal sering mengamankan asuransi maritim untuk melindungi asetnya mereka terhadap kerugian atau kerusakan seperti pembajakan dan perampokan.